Pagi selalu datang dengan cara yang sama di biara tua itu. Lonceng berdentang pelan, udara dingin merayap di sela-sela jendela batu, dan cahaya matahari menembus kaca patri dengan warna-warna yang lembut. Di antara derap langkah para biarawati yang berjalan menuju kapel, Maria Elizabeth selalu berada di barisan depan, tenang, rapi, dan patuh. Sejak lebih dari 20 tahun lalu, hidupnya mengalir dalam irama yang teratur, seakan waktu sendiri telah berjanji untuk tidak mengejutkannya. Maria Elizabeth dikenal sebagai biarawati yang paling disiplin. Doanya panjang, pelayanannya tulus, dan wajahnya selalu menampilkan senyum yang membuat orang lain merasa aman. Ia mengajar anak-anak panti asuhan membaca dan menulis, merawat orang sakit dengan tangan yang lembut, dan menghabiskan malam-malamnya dengan doa sunyi di kapel kecil yang hanya diterangi lilin. Banyak orang menganggap hidup Maria sempurna, sebuah teladan pengabdian tanpa celah. Namun tak seorang pun benar-benar tahu apa yang bergema di ruang paling dalam hatinya. Di balik kerudung putih dan jubah yang sederhana, Maria Elizabeth menyimpan sebuah kesunyian yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia sering merasa seolah-olah doa-doanya hanya berputar di udara, tak pernah benar-benar sampai. Setiap kali ia berlutut dan memejamkan mata, ada kerinduan yang mengendap, kerinduan akan kedekatan dengan Tuhan yang tak pernah sepenuhnya ia rasakan. Ia tidak berani menyebutnya keraguan. Kata itu terlalu menakutkan, terlalu terlarang bagi seorang biarawati. Maka Maria memilih menyebutnya sebagai keheningan. Namun keheningan itu semakin hari semakin berat, seperti kabut tipis yang perlahan menutup pandangan. Maria Elizabeth masuk biara sejak usia muda, saat dunia luar masih menawarkan begitu banyak kemungkinan. Ia memilih jalan itu bukan karena paksaan, melainkan karena panggilan. Saat itu, ia percaya bahwa mengabdikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan adalah bentuk cinta tertinggi. Ia meninggalkan keluarga, mimpi-mimpi kecil, dan masa depan yang mungkin penuh warna, demi satu tujuan, mendekat kepada Tuhan. Bertahun-tahun berlalu, dan Maria menjalani semuanya dengan setia. Namun di suatu titik, ia mulai bertanya dalam diam, "Mengapa hatiku masih terasa kosong?" Pertanyaan itu muncul tanpa diundang. Seringkali saat ia sedang melakukan hal paling suci, saat nyanyian pujian mengalun, Maria justru merasa asing. Saat orang lain menangis tersentuh dalam doa bersama, ia hanya mampu menunduk, mencoba menyembunyikan kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menepis perasaan itu. Ia menambah jam doa, memperpanjang puasa, dan memperbanyak pelayanan. Ia yakin bahwa mungkin dirinya kurang layak, kurang tulus, atau kurang bersungguh-sungguh. Maka ia menghukum dirinya sendiri dengan disiplin yang lebih keras, berharap kekosongan itu akan menghilang. Namun semakin ia memaksa, semakin ia lelah. Suatu sore, Maria Elizabeth duduk sendirian di bangku taman biara. Daun-daun berguguran, dan angin musim gugur menyentuh wajahnya dengan dingin yang lembut. Dari kejauhan, suara tawa anak-anak panti asuhan terdengar riang. Maria tersenyum kecil, tetapi dadanya terasa sesak. Ia memandang langit yang mulai memerah dan bertanya dalam hati, "Apakah Tuhan benar-benar dekat? Ataukah aku hanya menjalani hidup yang diwariskan kepadaku tanpa pernah benar-benar memahaminya?" Pertanyaan itu membuat matanya basah. Bukan karena putus asa, melainkan karena kejujuran yang tiba-tiba muncul. Untuk pertama kalinya, Maria Elizabeth mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia sedang mencari, meski ia belum tahu apa yang sebenarnya ia cari. Malam itu, saat kapel telah sepi dan lilin-lilin hampir padam, Maria kembali berlutut. Suaranya bergetar ketika berdoa, bukan dengan doa yang terhafal, melainkan dengan kata-kata sederhana dari hatinya sendiri. "Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, dekatlah denganku. Aku lelah merasa sendiri." Doa itu keluar bersama air mata yang selama ini ia tahan. Ia tidak meminta jawaban,
tidak meminta tanda. Ia hanya ingin dipeluk oleh keyakinan yang selama ini ia kejar dengan pengorbanan. Namun yang datang justru keheningan yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi Maria Elizabeth merasakan sesuatu telah berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, terutama mereka yang sakit dan sekarat di rumah sakit tempat ia sering melayani. Di sana, di antara bau obat dan suara mesin medis, Maria melihat ketakutan, harapan, dan doa-doa terakhir manusia. Seringkali, ia menggenggam tangan pasien yang hampir meninggal dan mendengar mereka memanggil Tuhan dengan lirih. Di saat-saat itulah, pertanyaan dalam diri Maria semakin menguat. Siapakah Tuhan yang sebenarnya mereka cari saat ajal mendekat? Ia pulang ke biara dengan langkah berat, membawa wajah-wajah itu dalam ingatannya. Malam-malamnya semakin panjang, dan tidurnya semakin gelisah. Maria Elizabeth tidak sedang memberontak terhadap imannya, tetapi ia sedang jujur pada hatinya, dan kejujuran itu justru terasa menyakitkan. Ia takut. Takut jika pertanyaan-pertanyaannya adalah dosa. Takut jika pencariannya akan membuatnya kehilangan segalanya yang telah ia bangun selama ini. Namun lebih dari itu, ia takut jika ia menjalani hidup yang tampak suci, tetapi kosong dari kebenaran sejati. Di hadapan cermin kecil di kamarnya, Maria memandang wajahnya sendiri. Wajah yang telah banyak berubah oleh waktu, namun mata itu masih menyimpan kegelisahan seorang anak kecil yang sedang mencari pegangan. "Apa yang sebenarnya engkau inginkan dariku?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya detak jam yang terdengar, mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, meski hatinya tertahan di persimpangan. Babak hidup Maria Elizabeth masih tampak tenang dari luar. Ia masih biarawati yang sama di mata semua orang. Taat, lembut, dan setia. Namun di dalam dirinya, sebuah perjalanan telah dimulai. Perjalanan sunyi yang kelak akan membawanya pada ujian terbesar, pertemuan yang tak terbayangkan, dan kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tanpa Maria sadari, keheningan yang ia rasakan bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan awal dari sebuah panggilan yang jauh lebih besar. Sebuah panggilan yang akan membawanya melewati batas keyakinan lama, menuju cahaya yang belum pernah ia kenal, namun sejak lama, diam-diam ia rindukan. Hari-hari setelah kegelisahan itu muncul tidak lagi terasa sama bagi Maria Elizabeth. Rutinitas yang selama puluhan tahun memberinya rasa aman kini berjalan seperti bayangan. Tetap ada, tetapi kehilangan bobot. Ia masih bangun sebelum fajar, masih melangkah menuju kapel dengan langkah yang teratur, masih melafalkan doa-doa yang sama. Namun di dalam dadanya, ada ruang kosong yang semakin terasa luas, seakan sesuatu di dalam dirinya perlahan retak. Maria mulai menyadari perubahan itu dari hal-hal kecil. Ia yang biasanya tenggelam dalam doa, kini sering kehilangan fokus. Kalimat-kalimat yang ia hafal sejak muda meluncur dari bibirnya tanpa getaran. Saat ia berlutut, punggungnya tegak dan tangannya terlipat rapi, tetapi hatinya melayang ke tempat yang jauh, tempat yang bahkan ia sendiri tidak tahu di mana. Ia mencoba menegur dirinya sendiri. Ini hanya kelelahan, pikirnya, atau mungkin ujian iman. Maka ia berusaha lebih keras. Ia mengambil tugas tambahan di rumah sakit, memperpanjang jam pelayanan, dan mengurangi waktu istirahatnya. Ia yakin, pengorbanan yang lebih besar akan menutup celah kegelisahan itu. Namun retakan tidak bisa ditutup dengan kepura-puraan. Di rumah sakit tempat ia melayani, Maria Elizabeth berhadapan langsung dengan sisi kehidupan yang paling rapuh. Ia menemani pasien-pasien yang tubuhnya melemah, mendengar rintihan mereka di malam hari, dan menyaksikan keluarga yang menangis tertahan di lorong-lorong sunyi. Di sana, doa-doa tidak selalu terdengar indah. Banyak yang berdoa dengan ketakutan, bukan dengan keyakinan. Suatu sore, Maria duduk di samping seorang pria tua yang napasnya tersengal. Pria itu menggenggam tangan Maria erat-erat, seakan takut ditinggalkan. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Suster, apakah Tuhan akan menerima aku apa adanya?" Pertanyaan itu menghantam Maria Elizabeth lebih keras daripada yang ia duga. Ia tersenyum lembut, seperti yang selalu ia lakukan,
dan menjawab dengan kalimat penghiburan yang telah ia ucapkan berkali-kali kepada orang lain. Namun saat pria itu memejamkan mata, Maria justru terdiam lama. "Apakah aku sendiri yakin dengan jawabanku?" tanya hatinya. Malam itu, Maria pulang ke biara dengan langkah berat. Ia melewati lorong-lorong batu yang dingin, mendengar gema langkah kakinya sendiri. Ada rasa asing yang menyelimutinya, seolah ia berjalan di tempat yang telah lama ia kenal, namun kini terasa jauh. Kegelisahan Maria Elizabeth semakin terasa ketika ia berbincang dengan pastor yang menjadi pembimbing rohaninya. Percakapan itu awalnya berjalan biasa, tentang pelayanan, disiplin, dan kesetiaan. Namun tanpa ia rencanakan, kata-kata yang selama ini ia simpan keluar dengan ragu. "Pastor," ucapnya pelan, "apakah pernah terlintas bahwa kita bisa setia menjalani ritual, tetapi hati kita tetap merasa jauh dari Tuhan?" Pastor itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Keraguan adalah godaan," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Iblis sering menyusup melalui pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tugas kita adalah taat, bukan bertanya terlalu jauh." Jawaban itu tidak menenangkan Maria Elizabeth. Ia mengangguk sopan, tetapi di dalam dirinya, retakan itu justru melebar. Bukan karena ia ingin melawan, melainkan karena hatinya menolak untuk dibungkam. Ia tidak sedang mencari pembenaran, ia hanya ingin memahami. Sejak saat itu, Maria menjadi lebih pendiam. Ia masih tersenyum pada anak-anak panti asuhan, masih merawat pasien dengan penuh kasih, tetapi ada jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan dunia di sekelilingnya. Malam-malamnya dihabiskan dengan duduk diam, memandang salib di dinding kamarnya, dan bertanya tanpa suara, "Apakah aku mengenalmu, atau hanya mengenal ajaran tentangmu?" Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia takut mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia takut jika kejujuran itu akan meruntuhkan seluruh hidup yang telah ia bangun dengan pengorbanan. Suatu malam, Maria Elizabeth bermimpi berada di sebuah ruangan luas yang kosong. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Ia berdiri sendiri, memanggil nama Tuhan, tetapi suaranya menghilang sebelum sempat bergema. Saat ia terbangun, wajahnya basah oleh air mata. Bukan karena mimpi itu menakutkan, melainkan karena terasa begitu nyata. Hari demi hari, retakan itu semakin terasa dalam hal-hal sederhana. Maria mulai merasa lelah bukan secara fisik, melainkan secara batin. Ia sering duduk sendirian setelah doa bersama, menunggu kapel kosong, lalu menghela napas panjang seakan sedang memikul beban yang tak terlihat. Di rumah sakit, ia bertemu seorang perempuan muda yang menderita penyakit berat. Perempuan itu tidak banyak bicara, tetapi matanya penuh ketenangan yang aneh. Saat Maria bertanya apa yang membuatnya begitu tenang, perempuan itu menjawab, "Saya pasrah. Kalau Tuhan mau saya sembuh, saya bersyukur. Kalau tidak, saya percaya Dia tahu yang terbaik." Jawaban itu menusuk hati Maria Elizabeth. Pasrah. Kata itu bergema lama di kepalanya. Ia sadar, selama ini ia menjalani pengabdian dengan ketekunan, tetapi jarang dengan kepasrahan. Ia bekerja keras, berdoa panjang, dan berkorban banyak. Namun diam-diam ia selalu ingin merasa aman, ingin merasa benar. Malam itu, Maria berlutut lagi di kamarnya. Kali ini, ia tidak membawa doa hafalan. Ia hanya membawa kejujuran yang rapuh. "Tuhan," bisiknya dengan suara bergetar, "aku takut. Aku takut jika selama ini aku hanya menjalani peran, bukan hidup dalam kebenaran. Jika Engkau menguji imanku, tolong, jangan biarkan aku tersesat." Air matanya jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, Maria Elizabeth mengakui bahwa ia tidak sedang berada di puncak iman, melainkan di tepinya. Dan di tepi itulah, ia harus memilih, berpura-pura kuat atau jujur pada pencariannya. Keesokan harinya, Maria duduk di bangku kapel yang kosong setelah doa pagi. Cahaya matahari masuk perlahan, menyentuh lantai batu. Ia menatap cahaya itu lama, seolah mencari jawaban di dalamnya. Tidak ada suara, tidak ada tanda,
Namun ada kesadaran kecil yang tumbuh di hatinya, bahwa iman tanpa kejujuran hanya akan menjadi rutinitas. Retakan itu menyakitkan, tetapi juga membuka ruang. Ruang untuk bertanya, untuk mencari, dan untuk berharap bahwa di balik semua kebingungan ini, ada kebenaran yang tidak akan menolak hati yang jujur. Maria Elizabeth belum tahu kemana pencariannya akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kegelisahan yang terus memanggilnya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil, mengakui retakan di dalam iman, adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hari itu bermula seperti hari-hari lainnya dalam hidup Maria Elizabeth. Langit masih kelabu ketika ia bangun. Udara dingin menyelinap melalui celah jendela biara. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mengenakan jubah dengan gerakan yang telah dihafal tubuhnya, lalu berjalan menuju kapel. Lonceng pagi berdentang pelan, seolah mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti, meski hati seseorang tertinggal jauh di belakang. Maria berlutut di bangku kayu, menundukkan kepala. Ia berusaha berdoa, tetapi pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan yang sejak beberapa waktu lalu tak kunjung pergi. Ada kelelahan yang tak terlihat di wajahnya, tetapi terasa berat di dadanya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hari itu, Maria dijadwalkan kembali melayani di rumah sakit. Ia selalu merasa bahwa di sanalah ia paling dibutuhkan, di antara mereka yang sakit, takut, dan bergantung pada harapan terakhir. Meski hatinya sedang rapuh, Maria percaya bahwa pelayanan adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Setelah doa pagi selesai, Maria Elizabeth berjalan menuju halte kecil di depan biara. Hujan tipis turun, membasahi jalanan dan membuat udara semakin dingin. Ia memeluk tas kecil berisi kitab doa dan perlengkapan sederhana. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Di rumah sakit, suasana sibuk seperti biasa. Bau antiseptik memenuhi udara, suara langkah kaki tergesa-gesa bercampur dengan bunyi alat medis. Maria menyapa perawat dan dokter dengan senyum lembut, lalu mulai menjalankan tugasnya. Ia menemani pasien, mendengarkan keluhan, dan memanjatkan doa bersama mereka yang memintanya. Namun sejak pagi, tubuh Maria terasa tidak seperti biasanya. Kepalanya sedikit pening, pandangannya sesekali berkunang. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan. Ia sudah terbiasa memaksakan diri demi orang lain. Saat siang menjelang, Maria duduk sejenak di bangku lorong rumah sakit. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Di kejauhan, ia mendengar suara seorang anak menangis memanggil ibunya. Suara itu menusuk hatinya, mengingatkannya pada rapuhnya hidup manusia. "Ya Tuhan," bisiknya pelan. Ketika ia berdiri untuk kembali berjalan, dunia tiba-tiba terasa berputar. Langkahnya goyah. Ia sempat meraih dinding, tetapi tubuhnya kehilangan keseimbangan. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara-suara menjadi samar, cahaya di sekelilingnya memudar, dan sebelum sempat memanggil siapapun, Maria Elizabeth terjatuh. Tubuhnya terbaring di lantai rumah sakit yang dingin. Suara panik terdengar di sekitarnya. Perawat berlari menghampiri, dokter dipanggil. Wajah-wajah cemas mengelilinginya, tetapi Maria tidak lagi melihat apapun. Kesadarannya perlahan menghilang, seperti lilin yang ditiup angin. Ketika ia dibawa ke ruang gawat darurat, tubuhnya tak bergerak. Monitor menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang melemah. Dokter bekerja cepat, mencoba menstabilkan kondisinya. Diagnosis awal menyebutkan komplikasi serius yang menyebabkan Maria mengalami koma. Kabar itu menyebar cepat ke biara. Para biarawati berkumpul di kapel, berdoa dengan wajah pucat dan mata sembab. Maria Elizabeth, yang selama ini dikenal kuat dan penuh pengabdian, kini terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Hari demi hari berlalu, Maria tidak kunjung sadar. Di ruang perawatan intensif, tubuh Maria terhubung dengan berbagai alat. Mesin berdetak pelan, menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Wajahnya terlihat damai,
seolah sedang tidur panjang. Namun tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi di dalam jiwanya. Bagi dunia, Maria Elizabeth berada di antara hidup dan mati. Namun bagi Maria sendiri, ia berada di sebuah ruang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Kesadarannya terasa ringan, seakan terlepas dari tubuh. Ia tidak merasakan sakit, tidak merasakan berat. Yang ada hanyalah ketenangan yang asing. Ia merasa seolah sedang berjalan, meski tidak tahu di mana kakinya berpijak. Sekelilingnya terang, tetapi bukan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu lembut, menenangkan, dan penuh kehangatan. Maria mencoba memanggil Tuhan, tetapi suaranya tidak keluar. Anehnya, ia tidak panik. Justru ada rasa aman yang menyelimuti dirinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kegelisahan yang selalu mengganggunya lenyap. Di dunia nyata, waktu terus berjalan. Dokter memberi kabar yang tidak pasti. Ada harapan, tetapi juga ada kekhawatiran. Beberapa biarawati datang bergantian, duduk di samping ranjang Maria, menggenggam tangannya, dan berdoa dengan air mata. Mereka memohon agar Tuhan menyelamatkan Maria, agar ia kembali membuka mata dan tersenyum seperti biasanya. Namun Maria Elizabeth tidak mendengar doa-doa itu. Ia sedang berada di sebuah perjalanan yang tak seorang pun bisa ikut bersamanya. Dalam kesadarannya yang lain, Maria merasakan seolah dirinya sedang dipanggil. Ada suara lembut yang tidak terdengar dengan telinga, tetapi terasa jelas di hati. Ia mengikuti suara itu, melangkah tanpa ragu. Tidak ada ketakutan, tidak ada beban masa lalu. Semua yang selama ini mengikatnya, gelar, status, pengabdian, seolah tertinggal jauh. Untuk pertama kalinya, Maria Elizabeth tidak merasa harus menjadi siapapun. Ia hanya merasa menjadi dirinya sendiri, seorang manusia yang rapuh, yang sedang mencari kebenaran. Sementara itu, di rumah sakit, dokter mulai meragukan kemungkinan Maria akan sadar. Waktu koma yang semakin lama membuat prognosis semakin berat. Seorang dokter berkata dengan suara pelan kepada pimpinan biara, "Kami akan terus berusaha, tetapi kita harus bersiap dengan segala kemungkinan." Kata-kata itu menghantam hati mereka yang mendengarnya. Beberapa biarawati menangis terseduh. Kapel biara kembali dipenuhi doa-doa panjang. Lilin-lilin dinyalakan tanpa henti. Nama Maria Elizabeth disebut berulang-ulang. Seolah dengan menyebut namanya, mereka bisa menariknya kembali ke dunia. Namun bagi Maria, dunia itu terasa sangat jauh. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam keadaan itu. Waktu seolah tidak memiliki makna. Yang ia rasakan hanyalah kedamaian yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Tidak ada tuntutan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan akan salah atau benar. Dan di tengah ketenangan itulah, Maria Elizabeth mulai menyadari bahwa apa yang akan ia alami bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untuknya. Sesuatu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat di hatinya. Di ranjang rumah sakit, tubuh Maria tetap diam. Namun jiwanya sedang melangkah menuju pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hari itu, hari ketika Maria Elizabeth terjatuh dan terbaring koma, bukanlah akhir dari hidupnya. Ia adalah pintu. Pintu menuju sebuah pengalaman yang akan mengguncang keyakinannya, menguji keberaniannya, dan pada akhirnya, menuntunnya pada cahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, di balik sunyinya ruang perawatan intensif, takdir Maria Elizabeth sedang ditulis ulang. Kesadaran Maria Elizabeth mengalir seperti kabut yang pelan-pelan terangkat. Ia tidak tahu di mana ia berada, tidak merasakan berat tubuh, tidak pula mendengar suara dunia. Yang ada hanyalah cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menenangkan hati. Seolah-olah cahaya itu memeluknya, menghapus segala lelah dan ketakutan yang selama ini ia simpan. Ia mencoba mengingat dirinya. Nama, masa lalu, jubah biara, lorong-lorong rumah sakit, semuanya terasa jauh, seperti kenangan yang dilihat dari balik kaca. Maria Elizabeth menyadari bahwa ia sedang berada di sebuah ruang yang tak pernah ia kenal.
namun anehnya terasa begitu akrab. "Di mana aku?" bisiknya. Suaranya tidak terdengar, tetapi pertanyaan itu seperti bergema di dalam dirinya sendiri. Di hadapannya, terbentang hamparan yang luas dan hening. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, namun ia merasa berdiri dengan kokoh. Udara terasa hangat, penuh ketenangan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, hati Maria Elizabeth tidak digelayuti kegelisahan. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya mengendap, digantikan rasa damai yang sulit ia jelaskan. Lalu, dari kejauhan, cahaya itu membentuk sosok. Maria Elizabeth terdiam. Jantungnya, jika ia masih memiliki rasa itu, seakan berhenti sesaat. Sosok itu semakin jelas, memancarkan keteduhan yang membuatnya ingin berlutut. Ia mengenali wajah itu bukan karena rupa, melainkan karena kenangan dan keyakinan yang telah lama ia genggam. "Yesus," bisik hatinya. Sosok itu berdiri di hadapannya dengan ketenangan yang agung. Wajahnya penuh kasih, tanpa kemarahan, tanpa tuntutan. Tatapannya menembus langsung ke dalam jiwa Maria Elizabeth, seolah mengetahui seluruh perjalanan hidupnya, doa-doa panjang, pengorbanan sunyi, kegelisahan yang disembunyikan, dan kejujuran yang baru ia temukan. Air mata Maria Elizabeth mengalir tanpa ia sadari. Bukan air mata takut, melainkan haru yang begitu dalam. Selama ini ia menyebut nama itu dalam doa, menyanyikannya dalam pujian, dan mengajarkannya kepada anak-anak. Namun pertemuan ini sama sekali berbeda dari yang pernah ia bayangkan. "Yesus," bisiknya lagi, kali ini dengan kerinduan yang tak terbendung. Sosok itu tersenyum lembut. Senyum yang tidak menghakimi, tidak meninggikan diri, dan tidak pula menuntut disembah. Dalam keheningan itu, Maria Elizabeth merasakan sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada jarak antara mereka, namun juga tidak ada rasa takut. Lalu, tanpa suara yang terdengar oleh telinga, Yesus berbicara, langsung ke dalam hati Maria Elizabeth. "Maria," ucapnya lembut, menyebut namanya dengan cara yang membuat seluruh beban hidupnya luruh. "Aku tahu pencarianmu. Aku tahu kelelahanmu." Maria Elizabeth ingin berlutut, ingin bersujud, ingin memohon ampun atas segala keraguannya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, pesan itu datang, jernih, tegas, dan tak terbantahkan. "Jangan sembah aku." Kata-kata itu mengguncang seluruh kesadaran Maria Elizabeth. Ia terdiam, seolah dunia berhenti bergerak. Selama hidupnya, ia diajarkan untuk menyembah sosok di hadapannya. Namun kini, justru larangan itu yang ia dengar. "Aku bukan Tuhan," lanjut suara itu dengan ketenangan yang penuh kasih. "Aku adalah utusan. Aku adalah nabi. Sembahlah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan aku dan engkau." Air mata Maria Elizabeth mengalir lebih deras. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena sebuah kebenaran yang menghantam lembut namun pasti. Seluruh pertanyaan yang selama ini ia simpan, tentang ketuhanan, tentang doa yang terasa hampa, tentang jarak yang tak bisa ia jembatani, seolah menemukan titik terang. Yesus memandang Maria Elizabeth dengan tatapan penuh belas kasih. Kebenaran tidak pernah memaksa. Pesan itu berlanjut. Ia menunggu hati yang jujur. "Engkau telah jujur pada dirimu sendiri, Maria. Karena itu engkau dibawa ke sini." Maria Elizabeth menangis terseduh. Selama ini ia takut dengan kejujuran, mengira kejujuran akan menjauhkannya dari Tuhan. Namun di hadapan sosok yang selama ini ia sembah, justru kejujuran itu yang diakui dan dihargai. Tuhan itu esa. Pesan itu menegaskan, perlahan namun pasti, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kepadanya semua kembali. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada menggurui, melainkan dengan kelembutan seorang utusan yang menyampaikan amanah. Maria Elizabeth merasakan hatinya bergetar hebat. Ia tidak merasa dipaksa untuk percaya. Ia hanya merasa diberitahu dengan kasih. "Pesan ini bukan hanya untukmu," lanjutnya. "Sampaikanlah kepada siapapun yang mau mendengar. Jangan sembah aku.
Ikutilah kebenaran. Maria Elizabeth ingin bertanya banyak hal. Ia ingin memahami, ingin memastikan, ingin menahan momen itu agar tidak berlalu. Namun sebelum ia sempat mengungkapkan apapun, cahaya di sekeliling mereka mulai berubah. Yesus, bisiknya penuh harap, takut kehilangan. Sosok itu tersenyum sekali lagi, senyum yang syarat makna, seolah berkata bahwa perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal. Kembalilah, Maria. Pesan itu terdengar lembut. Perjalananmu belum selesai. Cahaya itu perlahan memudar. Ruang yang hening mulai menjauh, dan Maria Elizabeth merasakan sesuatu yang asing kembali. Berat. Berat tubuh, berat napas, berat dunia. Kesadaran itu turun perlahan, seperti jatuh dari ketinggian yang tenang menuju dunia yang bising. Ia merasakan dingin, mendengar bunyi mesin, dan mencium bau antiseptik. Namun di balik semua itu, pesan tadi tetap melekat jelas, tak terhapus sedikit pun. Di ranjang rumah sakit, jari Maria Elizabeth bergerak pelan. Monitor berbunyi, menunjukkan perubahan kecil yang membuat perawat terkejut. Dia bergerak, ucap seseorang dengan suara tertahan. Namun bagi Maria Elizabeth, dunia belum sepenuhnya kembali. Ia masih berada di ambang dua alam, antara pengalaman yang mengguncang jiwanya dan kehidupan lama yang menantinya. Air mata mengalir di sudut matanya yang tertutup, bukan karena sakit, melainkan karena sebuah kebenaran yang telah menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam keheningan ruang perawatan intensif, satu hal telah berubah selamanya. Maria Elizabeth tidak lagi sekadar seorang biarawati yang menjalani pengabdian. Ia kini menjadi seorang saksi atas pesan yang akan menguji keberaniannya, mengguncang keyakinannya, dan menuntunnya menuju jalan yang sama sekali baru. Pertemuan itu tidak memberinya jawaban mudah. Ia justru memberinya tanggung jawab untuk jujur pada cahaya yang telah ia terima, apapun harga yang harus ia bayar. Dan tanpa dunia menyadarinya, di balik tubuh yang masih terbaring lemah, hati Maria Elizabeth telah terbangun dengan kebenaran yang tidak bisa lagi ia abaikan. Kesadaran Maria Elizabeth kembali seperti seseorang yang berenang ke permukaan air setelah lama tenggelam. Awalnya samar, suara yang terpecah, cahaya yang menusuk kelopak mata, dan rasa berat yang menekan seluruh tubuhnya. Ia ingin membuka mata, tetapi kelopak itu terasa lengket oleh kelelahan yang tak ia mengerti. Napasnya pendek, dadanya naik turun dengan susah payah. Dia sadar, suara itu terdengar jauh, namun cukup jelas untuk menambatkan jiwanya kembali ke dunia. Maria Elizabeth membuka mata perlahan. Cahaya lampu rumah sakit menyilaukan, membuatnya memejam lagi sejenak. Saat ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, ada sensasi asing, seperti kembali mengenal tubuhnya sendiri. Mesin di samping ranjang berdetak teratur, menjadi penanda bahwa ia masih hidup. Air mata mengalir dari sudut matanya tanpa ia sadari. Bukan air mata sakit, bukan pula air mata takut. Air mata itu adalah sisa getaran dari sebuah pertemuan yang masih terasa nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Pesan itu masih jelas di hatinya, seolah baru saja diucapkan, "Jangan sembah aku hanyalah utusan. Sembahlah Tuhan yang Maha Esa." Maria, suara seorang biarawati terdengar pelan di sampingnya. Tangan hangat menggenggam jemarinya. "Syukur kepada Tuhan, kau kembali." Maria Elizabeth menoleh perlahan. Wajah-wajah yang dikenalnya mengelilingi ranjang, pucat, lega, dan penuh harap. Ia ingin tersenyum, ingin menenangkan mereka, tetapi dadanya terasa penuh. Kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Ia hanya mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Maria Elizabeth masih lemah. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Dokter menyarankan banyak istirahat, sementara biara mengirimkan doa dan perhatian yang tak putus. Semua orang menganggap koma itu sebagai ujian iman yang berat, sebuah cobaan yang berhasil ia lewati dengan pertolongan Tuhan. Namun di dalam diri Maria, badai justru baru dimulai. Setiap kali ia memejamkan mata, cahaya itu hadir kembali. Setiap kali ia mencoba berdoa seperti dulu,
Kata-kata itu bergema di hatinya. Ia tidak berani menceritakan pengalamannya pada siapapun. Bukan karena ia ragu akan kebenarannya, melainkan karena ia takut akan konsekuensinya. Bagaimana mungkin ia, seorang biarawati yang hidupnya didedikasikan untuk gereja, menyimpan pesan seperti itu di dalam hati? Di malam-malam sunyi ruang perawatan, Maria Elizabeth sering terbangun dengan napas terengah. Ia menatap langit-langit, mendengarkan suara mesin yang setia berdetak. Di sanalah ia berbicara, bukan dengan doa hafalan, melainkan dengan kejujuran yang rapuh. "Tuhan," bisiknya, "aku tidak mengerti. Jika ini ujian, berilah aku kekuatan. Jika ini petunjuk, berilah aku keberanian." Ia tidak meminta agar kegelisahan itu dihilangkan. Ia hanya ingin kejelasan. Namun kejelasan itu justru datang dalam bentuk ketenangan yang aneh. Ketenangan yang tidak ia temukan dalam doa-doa panjangnya dulu. Setelah beberapa minggu, Maria Elizabeth diperbolehkan kembali ke biara. Sambutan yang ia terima hangat dan penuh haru. Para biarawati memeluknya, bersyukur atas keselamatannya. Kapel kembali dipenuhi nyanyian pujian, dan nama Maria disebut dalam doa-doa syukur. Dari luar, hidupnya seolah kembali normal. Namun Maria Elizabeth merasakan jarak yang semakin nyata antara dirinya dan kehidupan lamanya. Ia kembali berlutut di kapel, tetapi kini ia tahu, ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap cahaya yang telah ia terima. Setiap simbol, setiap ritual, kini terasa seperti mengajukan pertanyaan baru di dalam hatinya. Ia tidak memberontak. Ia tidak menolak. Ia hanya mengamati, merasakan, dan merenung. Suatu sore, Maria duduk sendirian di bangku kapel setelah semua orang pergi. Cahaya matahari sore menembus jendela kaca patri, memantulkan warna-warna lembut di lantai. Ia menatap cahaya itu lama, seperti dulu, namun perasaannya berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia merasa sedang dipanggil untuk jujur. "Jika engkau esa," bisiknya lirih, "tunjukkan aku jalanmu." Hari-hari berlalu, dan Maria Elizabeth mulai menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih pasrah. Ia tidak lagi berusaha membuktikan kesalehan melalui disiplin yang keras. Ia justru belajar diam, mendengar, dan menerima bahwa pencarian kebenaran tidak selalu nyaman. Namun ketenangan itu bukan tanpa luka. Suatu hari, Maria Elizabeth dipanggil oleh pimpinan biara. Percakapan itu singkat, penuh kehati-hatian. Mereka menanyakan kondisi kesehatannya, kesiapan mentalnya, dan kesediaannya kembali menjalani tugas-tugas penuh. Maria menjawab dengan jujur tentang kelelahan fisiknya, tetapi ia menahan kata-kata tentang kegelisahan batinnya. Ia belum siap. Ia tahu, satu pengakuan saja bisa mengubah segalanya. Malam itu, di kamar kecilnya, Maria Elizabeth duduk di tepi ranjang. Ia memandang jubah yang tergantung rapi, simbol hidup yang telah ia jalani bertahun-tahun. Ada rasa sayang, ada rasa takut, dan ada rasa kehilangan yang belum terjadi, namun sudah terasa. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya pada keheningan. Jawaban tidak datang dalam bentuk suara. Ia datang sebagai keyakinan pelan yang tumbuh di hati, bahwa kebenaran tidak menuntut tergesa-gesa, tetapi menuntut kejujuran. Maria Elizabeth mulai menulis. Ia menuliskan pengalaman koma itu dalam buku kecil yang ia sembunyikan di laci. Ia menuliskan pesan yang ia terima, perasaan yang menyertainya, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Menulis menjadi caranya bernapas, caranya menjaga kewarasan di tengah konflik yang tak bisa ia bagikan. Dalam tulisannya, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya mencatat apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, dan apa yang kini ia yakini sebagai panggilan hatinya. Suatu malam, saat ia selesai menulis, Maria Elizabeth menutup buku itu dan menempelkan keningnya di sampulnya. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang aneh. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia mungkin akan kehilangan banyak hal, status, tempat, bahkan orang-orang yang ia cintai. Namun untuk pertama kalinya,
Ia merasa tidak sendirian dalam pencariannya. Di balik jendela, malam terasa tenang. Angin berbisik pelan, membawa kesejukan yang menenangkan. Maria Elizabeth memejamkan mata dan menghela napas panjang. "Aku akan jujur," katanya pada dirinya sendiri. "Apapun risikonya." Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih sunyi namun menentukan. Sebuah tekad di dalam hati seorang perempuan yang telah disentuh cahaya dan tidak lagi sanggup berpura-pura buta. Maria Elizabeth telah bangun dari koma, tetapi yang lebih penting, ia telah bangun dari ketakutan untuk jujur pada kebenaran. Dan dari sanalah, perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hari-hari Maria Elizabeth setelah kembali ke biara berjalan dalam dua dunia yang berbeda. Dari luar, ia tetap biarawati yang sama, berjalan dengan langkah tenang, menyapa dengan senyum lembut, dan menjalani tugas-tugas kecil yang dipercayakan kepadanya. Namun di dalam dirinya, sebuah perjalanan sunyi sedang berlangsung, perjalanan yang tak bisa ia bagikan kepada siapapun. Setiap pagi, saat lonceng berbunyi dan para biarawati menuju kapel, Maria Elizabeth melangkah dengan perasaan yang tak lagi sama. Ia masih berlutut, masih menundukkan kepala, tetapi kini ia membawa satu kesadaran baru. Ia sedang mencari Tuhan yang Maha Esa, bukan sekadar mengulang ritual. Kesadaran itu tidak membuatnya merasa sombong atau merasa lebih benar. Justru sebaliknya, ia merasa kecil, rapuh, dan penuh ketakutan. Ketakutan kehilangan segalanya. Maria Elizabeth mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatiannya. Ia memperhatikan bagaimana setiap manusia yang ia temui, pasien, anak panti, bahkan sesama biarawati, memiliki cara masing-masing dalam memanggil Tuhan. Ada yang bersandar pada harapan, ada yang bertahan pada kebiasaan, dan ada pula yang pasrah tanpa banyak kata. Dari semua itu, Maria merasakan satu benang merah, kerinduan manusia untuk berserah sepenuhnya. Kata berserah kembali terngiang di kepalanya. Suatu sore, Maria Elizabeth kembali ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan. Di ruang tunggu, ia duduk berhadapan dengan seorang perempuan parubaya yang mengenakan kerudung sederhana. Perempuan itu tersenyum ramah, dan tanpa disengaja, percakapan ringan pun terjalin. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang sakit yang tak kunjung sembuh, tentang lelahnya hidup. "Kalau kita sudah berusaha, sisanya tinggal pasrah," kata perempuan itu pelan. "Tuhan Maha mengetahui." Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam hati Maria Elizabeth dengan kekuatan yang tak terduga. Maha mengetahui. Tidak ada perantara, tidak ada lapisan. Hanya Tuhan dan hambanya. "Bagaimana caranya ibu bisa setenang itu?" tanya Maria tanpa sadar. Perempuan itu tersenyum lebih dalam. "Karena saya percaya Tuhan itu satu. Kalau kita bersandar hanya kepadanya, hati jadi ringan." Maria Elizabeth terdiam. Percakapan itu singkat, tetapi meninggalkan jejak panjang di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar ungkapan ketauhidan dengan kesederhanaan yang begitu menenangkan. Sejak hari itu, Maria Elizabeth mulai memperhatikan umat Islam dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai yang lain, melainkan sebagai sesama pencari Tuhan. Ia mendengar azan dari kejauhan saat malam sunyi, dan entah mengapa, suara itu membuat dadanya terasa hangat. Ia mulai bertanya, dalam diam. Di perpustakaan kecil biara, Maria Elizabeth menemukan sebuah buku terjemahan Al-Quran yang sudah lama tersimpan dan jarang disentuh. Buku itu adalah sumbangan lama, diletakkan di rak paling atas. Tangannya gemetar saat menariknya turun. Ada rasa bersalah yang menyelinap, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Namun ada pula dorongan kuat yang tak bisa ia abaikan. Ia membawa buku itu ke kamarnya, menyimpannya di antara buku-buku lain. Malam itu, dengan pintu terkunci dan lampu kecil menyala redup, Maria Elizabeth membuka halaman pertama. Ia tidak tahu harus mencari apa. Ia hanya ingin membaca, sebagai manusia yang sedang mencari jawaban. Ayat demi ayat ia baca perlahan. Tidak semuanya ia pahami, tetapi ada ketenangan yang mengalir tanpa ia sadari. Tentang Tuhan yang Esa,
tentang para nabi sebagai utusan, tentang manusia yang lemah dan Tuhan yang Maha Pengasih. Ketika ia sampai pada ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, tangannya bergetar. Kata-kata yang pernah ia dengar dalam pengalaman komanya kini hadir di hadapannya, tertulis, tegas, dan tenang. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ini bukan kebetulan," bisiknya lirih. Namun jalan menuju kebenaran tidak pernah tanpa luka. Maria Elizabeth mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering menyendiri. Beberapa biarawati mulai berbisik, mengira penyakitnya meninggalkan dampak psikologis. Pimpinan biara menanyakan kesiapannya untuk kembali menjalani pelayanan penuh. "Kau terlihat berbeda," kata salah seorang senior dengan nada prihatin. "Apakah kau baik-baik saja, Maria?" Maria Elizabeth tersenyum kecil. "Aku hanya banyak merenung." Jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya jujur. Kejujuran penuh masih terasa terlalu berat untuk ia ucapkan. Malam-malamnya kini diisi dengan dua hal, membaca dan berdoa. Namun doa Maria Elizabeth telah berubah. Ia tidak lagi menyebut nama-nama dengan kebingungan. Ia berdoa langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan bahasa hatinya sendiri. "Tunjukkan aku jalanmu," ucapnya berulang kali. "Aku tidak ingin tersesat oleh rasa takut." Setiap doa itu diiringi air mata kehilangan atas hidup lama yang mungkin akan ia tinggalkan, dan air mata harap akan hidup baru yang belum ia kenal. Konflik batin Maria Elizabeth semakin tajam ketika ia menyadari bahwa pencariannya bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ia telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Dan ketenangan itu datang bukan dari pengakuan manusia, melainkan dari kepasrahan kepada Tuhan Yang Esa. Namun menerima kebenaran berarti siap membayar harga. Ia membayangkan wajah keluarga rohaninya di biara, kehidupan yang telah ia bangun puluhan tahun, dan identitas yang melekat erat padanya. Semua itu bisa runtuh hanya dengan satu keputusan. Ketakutan itu membuat dadanya sesak. Suatu malam, Maria Elizabeth berlutut lama di kamarnya. Buku Al-Quran terbuka di hadapannya. Jubah biara tergantung diam di dinding. Dua dunia itu berdiri berseberangan, dan ia berada di tengahnya. "Jika ini jalanmu," katanya dengan suara bergetar, "kuatkan aku." Tidak ada jawaban berupa suara atau tanda. Namun ada keteguhan kecil yang tumbuh di hatinya. Keteguhan untuk tidak lagi membohongi diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Maria Elizabeth mulai menjaga jarak dari pusat keramaian biara. Ia menghabiskan waktu di taman kecil, membaca, dan merenung. Kesunyiannya bukan bentuk pelarian, melainkan persiapan batin. Ia tahu, keputusan besar sedang menantinya. Dan keputusan itu tidak bisa diambil dengan emosi sesaat, melainkan dengan keyakinan yang matang. Tidak ada sorak, tidak ada peristiwa besar yang terlihat dunia. Hanya seorang perempuan yang berjalan sendirian di jalan sempit, menahan air mata, menenangkan ketakutan, dan menggenggam kebenaran yang perlahan menjadi terang. Di jalan sunyi itulah, Maria Elizabeth belajar satu hal yang tak pernah ia pelajari sebelumnya, bahwa kebenaran sejati tidak selalu datang dengan gemuruh. Ia sering datang dalam keheningan, dan hanya bisa didengar oleh hati yang berani jujur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan di antara pepohonan biara, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Maria Elizabeth duduk di kamarnya. Lampu kecil di sudut ruangan menyala temaram. Di hadapannya terbuka dua benda yang telah menemani hidupnya dalam arah yang berbeda. Jubah biara yang tergantung rapi di dinding, dan sebuah buku terjemahan Al-Quran yang terbuka di atas meja kecil. Ia menatap keduanya lama, seolah menatap dua jalan hidup yang tak mungkin lagi berjalan sejajar. Dadanya terasa sesak, napasnya berat. Setiap detak jantung seakan mengingatkannya pada satu kenyataan. Ia tidak bisa terus menunda. Cahaya yang pernah menyentuh hatinya bukan sekadar pengalaman yang bisa disimpan lalu dilupakan. Cahaya itu menuntut kejujuran, dan kejujuran menuntut keberanian. Maria Elizabeth memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan,
membasahi pipinya. Ia tidak menangis karena ragu, melainkan karena takut. Takut kehilangan segalanya yang selama ini menjadi identitasnya. Takut mengecewakan orang-orang yang mencintainya. Takut melangkah ke dunia yang sama sekali baru, tanpa jaminan apapun selain keyakinan di dalam hati. Tuhan yang Maha Esa, bisiknya lirih. Suaranya bergetar. Jika ini benar jalanmu, aku mohon, kuatkan aku. Ia teringat wajah-wajah di biara. Tawa kecil anak-anak panti asuhan. Doa-doa panjang di kapel. Tahun-tahun pengabdian yang tidak pernah ia sesali. Semua itu adalah bagian dari hidupnya. Bagian yang berharga. Namun kini ia sadar, mencintai masa lalu tidak berarti harus menolak kebenaran yang hadir hari ini. Air mata Maria Elizabeth jatuh semakin deras. Dalam kesunyian itu, ia mengambil keputusan yang telah lama ia hindari. Dengan tangan gemetar, ia menutup buku di hadapannya, lalu bangkit berdiri. Langkahnya pelan saat ia keluar dari kamar, melewati lorong-lorong yang sunyi. Setiap langkah terasa berat, seakan ia sedang melangkah meninggalkan hidup lamanya, satu demi satu. Maria Elizabeth tidak pergi jauh. Ia hanya keluar menuju taman kecil di belakang biara, tempat ia sering merenung sendirian. Langit malam tampak cerah. Bintang-bintang berkelip lembut. Ia berdiri di bawah langit itu, merasa kecil, rapuh, dan sepenuhnya manusia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maria Elizabeth tidak membawa doa hafalan. Ia hanya membawa kejujuran. "Aku berserah," katanya pelan. "Aku tidak tahu apa yang menantiku setelah ini. Tapi aku percaya, Engkau tidak akan menyesatkan hati yang jujur." Keesokan harinya, Maria Elizabeth meminta izin untuk keluar dari biara dengan alasan pribadi. Tidak banyak yang bertanya. Mereka mengira ia masih membutuhkan waktu pemulihan. Dengan langkah ragu namun mantap, Maria berjalan menuju sebuah tempat yang telah lama ia simpan dalam pikirannya. Sebuah masjid kecil di pinggir kota, yang pernah ia lewati berkali-kali tanpa benar-benar memperhatikannya. Saat ia berdiri di depan masjid itu, lututnya terasa lemas. Jantungnya berdegup kencang. Ada rasa asing, ada rasa takut, namun juga ada ketenangan yang sulit ia jelaskan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Suasana di dalam masjid begitu sederhana. Tidak ada patung, tidak ada gambar. Hanya ruang yang bersih, tenang, dan mengundang ketundukan. Maria Elizabeth merasakan dadanya bergetar, seolah hatinya mengenali tempat ini, meski tubuhnya baru pertama kali datang. Seorang perempuan muslimah menghampirinya dengan senyum lembut. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada pertanyaan yang menyudutkan. Hanya kehangatan. "Apakah saya bisa membantu?" tanyanya pelan. Air mata Maria Elizabeth langsung jatuh. Ia tidak tahu mengapa, tetapi senyum itu membuat seluruh pertahanannya runtuh. "Saya," suaranya tercekat. "Saya ingin mencari kebenaran." Perempuan itu tidak memaksa. Ia hanya mengangguk, lalu duduk menemani Maria Elizabeth. Dengan suara lembut, ia menjelaskan tentang Islam, tentang Tuhan yang Esa, tentang para nabi sebagai utusan, tentang kepasrahan yang membawa kedamaian. Tidak ada paksaan, tidak ada desakan. Dan di tengah penjelasan itu, Maria Elizabeth tahu, ini bukan lagi tentang memilih agama baru. Ini tentang pulang. Ketika tiba saatnya, Maria Elizabeth duduk dengan tangan gemetar. Matanya basah. Dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Ia teringat pesan yang pernah ia terima di antara hidup dan mati. Kini pesan itu berdiri di hadapannya, menunggu untuk ia jawab dengan keberanian. "Aku siap," katanya pelan, hampir tak terdengar. Perempuan itu menuntunnya dengan sabar. Kalimat demi kalimat diucapkan perlahan, agar Maria Elizabeth bisa mengikuti dengan sadar. "Asyhadu an la ilaha illallah." Suara Maria Elizabeth bergetar. Kata-kata itu keluar bersama air mata yang mengalir deras. Ia merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan runtuh karena hancur, melainkan runtuh karena dilepaskan. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah."
Saat kalimat itu selesai terucap, Maria Elizabeth terdiam lama. Tangisnya pecah. Tangis yang tidak lagi tertahan. Tangis yang membawa kelegaan luar biasa. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Bukan karena ia kehilangan, tetapi karena ia menemukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maria Elizabeth merasakan kedamaian yang utuh. Tidak ada kebingungan, tidak ada tarik-menarik di dalam hati. Hanya ketenangan yang mengalir lembut, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari. "Aku pulang," bisiknya lirih di antara isak tangisnya. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan besar. Hanya beberapa orang yang tersenyum haru, dan seorang perempuan yang menggenggam tangannya erat. Namun bagi Maria Elizabeth, momen itu lebih besar dari apapun yang pernah ia alami. Ia sadar, hidup setelah ini tidak akan mudah. Akan ada pertanyaan, penolakan, mungkin kehilangan yang nyata. Namun ketakutan itu tidak lagi menguasainya. Karena kini ia tahu, ia tidak berjalan sendirian. Saat Maria Elizabeth melangkah keluar dari masjid itu, matahari sore menyinari wajahnya dengan lembut. Udara terasa berbeda. Dunia yang sama, tetapi hati yang baru. Ia menengadah ke langit, menarik napas panjang, dan tersenyum kecil, senyum yang lahir dari kedamaian yang sejati. Air mata syahadat itu bukan akhir dari perjuangannya. Ia adalah awal. Awal dari hidup yang dibangun di atas kejujuran, kepasrahan, dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di dalam hati Maria Elizabeth, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi pertanyaan yang menuntut jawaban. Yang ada hanyalah keyakinan, tenang, mantap, dan tak tergoyahkan. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda bagi Maria Elizabeth. Matahari terbit perlahan di balik atap-atap rumah, menyinari dunia yang sama seperti kemarin, namun terasa asing sekaligus baru. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, bukan karena suara lonceng biara, melainkan oleh getaran halus di dalam hatinya, sebuah kesadaran bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Maria Elizabeth duduk di tepi ranjang kecil di kamar sewa sederhana yang kini ia tempati. Tidak ada lagi dinding batu tebal biara, tidak ada lorong sunyi dengan doa-doa rutin. Hanya kamar sempit, jendela kecil, dan kesunyian yang terasa sangat jujur. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata sejenak. "Alhamdulillah," ucapnya pelan, masih terbata dengan kata yang belum sepenuhnya akrab di lidahnya. Kalimat itu keluar begitu saja, bukan karena hafalan, melainkan karena rasa syukur yang meluap tanpa mampu ia bendung. Ia masih sering terkejut menyadari bahwa dirinya kini seorang muslimah. Bukan karena ragu, tetapi karena takjub pada jalan berliku yang membawanya ke titik ini. Hari-hari pertama setelah bersyahadat tidak seindah yang dibayangkan. Maria Elizabeth belajar bahwa hidayah memang menghadirkan ketenangan, tetapi ujian sering datang menyertainya. Telepon-telepon yang ia terima dari rekan-rekan lama penuh tanda tanya. Beberapa bernada khawatir, beberapa terdengar kecewa, dan sebagian memilih diam. Yang paling berat adalah ketika ia harus menyampaikan keputusannya kepada pemimpin biara tempat ia mengabdi selama bertahun-tahun. Hari itu, Maria Elizabeth berdiri di ruangan yang dulu terasa begitu akrab. Wajah-wajah yang menatapnya bukan wajah asing, tetapi tatapan mereka kini terasa berbeda, seperti sedang memandang seseorang yang tak lagi sepenuhnya mereka kenal. "Apa kau yakin dengan pilihanmu, Maria?" tanya seorang di antara mereka dengan suara lembut, namun syarat keprihatinan. Maria Elizabeth menunduk sejenak. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya gemetar. Namun ketika ia mengangkat wajahnya kembali, matanya jernih. "Saya tidak berpindah karena benci," jawabnya pelan namun tegas. "Saya berpindah karena saya menemukan ketenangan yang selama ini saya cari." Tidak semua orang bisa menerima jawaban itu. Ada air mata, ada keheningan panjang, ada perpisahan yang tidak terucap dengan kata-kata. Maria Elizabeth melangkah keluar dari biara hari itu dengan hati berat, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di balik pintu besar itu. Malamnya, ia menangis lama. Bukan karena menyesal, melainkan karena manusia tetaplah manusia,
yang memiliki rasa kehilangan. Dalam sujudnya yang masih canggung, ia mencurahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada kalimat indah, hanya tangisan dan bisikan jujur. Ya Allah, aku lemah, tapi aku ingin tetap di jalan-Mu. Dan perlahan, di tengah air mata itu, dadanya terasa lapang. Hari-hari berikutnya menjadi masa belajar yang penuh kesabaran. Maria Elizabeth belajar berwudhu, menghafal gerakan sholat, mengeja ayat-ayat pendek dengan aksen yang belum sempurna. Berkali-kali ia salah. Berkali-kali ia tersenyum malu pada dirinya sendiri. Namun tidak sekalipun ia merasa dipermalukan. Setiap kesalahan justru membuatnya merasa lebih dekat. Seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, jatuh, lalu bangkit lagi dengan tangan terulur menanti. Ia bertemu dengan beberapa muslimah yang dengan tulus membimbingnya. Tidak ada tuntutan agar ia berubah seketika. Mereka mengajaknya memahami Islam dengan pelan, dengan hati, bukan dengan paksaan. Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan, kata seorang di antara mereka suatu sore. Kalimat itu menancap kuat di hati Maria Elizabeth. Namun ujian terberat justru datang dari dalam dirinya sendiri. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan perasaan bersalah. Kenangan masa lalu datang tanpa diundang. Ia bertanya-tanya, apakah semua pengabdian yang pernah ia lakukan menjadi sia-sia? Dalam kegelisahan itu, ia membuka Al-Quran terjemahan yang selalu ia bawa. Matanya jatuh pada ayat tentang rahmat Allah yang luas, tentang ampunan yang tidak terbatas bagi hamba yang kembali dengan tulus. Maria Elizabeth menangis lagi, tapi kali ini, tangisnya berbeda. Tangis yang membawa harapan. Aku tidak ditolak, bisiknya. Aku diterima. Perlahan, ia mulai menata hidupnya kembali. Ia mencari pekerjaan sederhana, hidup dengan penghasilan pas-pasan, belajar mengatur kebutuhan. Tidak ada lagi jaminan kenyamanan seperti dulu. Namun setiap sujud, setiap doa, terasa lebih hidup. Suatu hari, Maria Elizabeth duduk sendirian di masjid setelah sholat. Ia memandangi ruang yang kini menjadi tempat berlindungnya. Di sudut ruangan, ia melihat seorang perempuan muda menangis tertahan. Tanpa banyak berpikir, Maria menghampirinya. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Perempuan itu menatapnya dengan mata merah. "Aku baru masuk Islam. Keluargaku menolakku." Maria Elizabeth terdiam. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tetapi karena mengenali rasa itu dengan sangat baik. Ia duduk di samping perempuan itu, menggenggam tangannya erat. "Aku juga mualaf," katanya pelan. "Dan aku tahu rasanya." Mereka tidak banyak bicara. Tidak perlu. Dalam keheningan itu, Maria Elizabeth menyadari sesuatu yang menggetarkan hatinya. Luka yang ia alami kini menjadi jembatan untuk menguatkan orang lain. Malam itu, ia pulang dengan langkah lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak bersyahadat, ia merasa bahwa kehadirannya memiliki makna baru. Bukan lagi tentang siapa ia di masa lalu, melainkan tentang siapa ia bisa menjadi hari ini. Dalam doanya, Maria Elizabeth berkata dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, "Ya Allah, jika jalan ini sunyi, jadikan aku kuat. Jika jalan ini berat, jadikan aku ikhlas. Dan jika hidupku kini sederhana, jadikan aku bermanfaat." Air mata kembali mengalir, namun senyum pun menyertainya. Maria Elizabeth tahu, ia masih berada di awal perjalanan. Akan ada hari-hari ketika imannya naik dan turun, ketika dunia terasa keras, ketika rindu pada masa lalu datang tanpa aba-aba. Namun kini ia memiliki pegangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jalan ini mungkin sunyi, tapi tidak kosong. Dan di dalam kesunyian itulah, Maria Elizabeth belajar satu hal paling berharga, bahwa keberanian memilih kebenaran, meski harus kehilangan banyak hal, adalah bentuk cinta tertinggi kepada Tuhan. Bab ini tidak berakhir dengan kemenangan besar atau kebahagiaan yang sempurna. Ia berakhir dengan langkah-langkah kecil seorang hamba yang baru belajar berjalan menuju cahaya. Namun justru di sanalah keindahannya. Karena bagi Maria Elizabeth,
Hidup yang mengharukan dan inspiratif bukan tentang bebas dari luka, melainkan tentang tetap melangkah meski hati pernah remuk, dengan iman sebagai penuntun dan harapan sebagai bekal.